Podcast ya, podcastnya Vokasia. Halo Sobat Vokasia, balik lagi di podcastnya bareng kita, aku Najah Puspita Banapsaj dan partner di samping aku. Halo, aku Retno. Oke, podcastnya episode kali ini kita akan membahas seputar pengalaman hidupnya dari Retno nih. Enggak lebih tepatnya pengalaman mengenai kegiatan event dan juga volunteer yang pernah diikuti oleh Retno. Oke, untuk lebih enaknya, alangkah lebih baiknya nih tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu kali ya Kak Retno ya, boleh? Oke. Halo lagi, perkenalkan, aku Retno, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi semester 6. Saat ini kesibukannya sedang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Magang Merdeka. Wih, jadi Kak Retno ini anak program MSIB ya, betul. Oke, berhubung topiknya terkait dengan kegiatan event dan juga volunteer nih teman-teman. Nih Kak Retno ini bener-bener anak yang bukan mahasiswa kupu-kupu, bener gak nih? Karena kegiatannya banyak nih. Gimana nih Kak Retno? Iya, jadi aku tuh dari semenjak semester 1 aku udah aktif mengikuti organisasi, kepanitiaan yang ada di kampus gitu. Cukup di kampus, di luar kampus ya? Di luar kampusnya aku baru mulai di semester 4, itu aku mulai ikut-ikut konser, panitia kurban. Wih, keren. Oke, langsung aja nih. Mumpung Kak Retno abis spill event yang pernah dia ikuti. Apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu. Apa tuh? Biar lanyard yang udah. Oh, masih ada lagi guys. Wah, Sobat Vokasia ini benar-benar nggak salah undang narasumber ya. Ini tentang, coba deh, mana deh. Di-spill satu boleh kali ya, Reto ya? Boleh, mau yang mana nih? Wah, banyak ya, banyak banget, bingung. Ini satu meja tuh penuh banget. Ini apa nih? Oke, wow. Tadi aku lihat ada yang dari Alobank. Oh, ini Alobank. Oke, Alobank Festival 2022 volunteer. Buktinya NCT ya guys ya ini. Wah, keren. Ada lagi tadi panitia kurban. Bener loh, panitia kurban guys. Media partner, cek toko sebelah, keren. FYI dulu. Jadi boleh. Ini adalah pengalaman pertama aku. Jadi pertama kali aku ngikutin volunteering, kru konser dan yang lain-lain ini cuma 1 tahun belum dari 1 tahun. Ini mulainya tuh berarti Mei tahun lalu ya. Jadi ini pertama kali waktu tahun kemarin COVID ya, kita COVID 2 tahun terus nggak ada konser ya semuanya, dan kayak ini bisa dibilang konser internasional pertama di Indonesia setelah pandemi gitu. Dan langsung tangan dulu guys. Ada NCT, terus ada Red Velvet, dan pokoknya meriah deh. Wah, ini bener-bener bukti ya guys. Ini bukan bohongan nih. Ini lanyard semua, dia banyak banget. Wah, volunteer. Kalau di sini perannya apa nih Kak? Perannya di situ pertama aku jadi tiketing. Oh, tiketing, keren. Oke. Kalau dari lanyardnya sebanyak ini, menurut Kak Retno sendiri, event mana yang paling besar, yang paling luar biasa, yang paling bergengsi menurut Kak Retno yang pernah diikutin? Menurut aku sih serunya ikut event itu adalah kayak setiap yang kita jalanin, meskipun kayak ada beberapa di venue-nya tuh sama, tetap di Istora, tapi rasanya tuh beda. Meskipun kayak artisnya yang datang tuh sama, tapi tetap euforianya tuh, semangatnya tuh rasanya berbeda. Dan kayak aku ngerasa semua ini tuh nggak ada yang biasa aja, karena semuanya itu punya pengalaman tersendiri, terus punya kebahagiaan sendiri yang nggak bisa gampang dilupain gitu lah. Oh, berarti dari setiap eventnya tuh punya kesan tersendiri ya di hatinya Kak Retno. Iya jelas sih, ini udah banyak banget. Dari posisi yang pernah Kak Retno ikuti nih juga macem-macem ya? Iya, tiketing, terus ada apa, kru. Aku juga pernah jadi LO artis gitu. Wih, mantep nih. Udah sering nih ketemu banyak artis. Oke, berikutnya kali ya. Alasan Kak Retno apa sih pengen banget ikut event-event, ikut kegiatan volunteer ini apa? Alasan, motivasi dari diri Kak Retno ikut event tuh apa? Motivasinya aku tuh kan karena emang aktif gitu, super aktif gitu. Aktif anaknya ya. Bukan hiperaktif tapi ya.
Jadi tuh aku pertama ikutin UKM di kampus, terus organisasi, dan aku ngerasa banyak organisasi atau kegiatan di kampus tuh yang prokernya tuh warisan. Jadi kayak turunan kalau kita terus berada di situ merasa jenuh ya kan, ngerasain jenuh. Iya. Udah tahu nih endingnya gitu. Terus sampai akhirnya aku pertama kali ini diajak sama temen kayak, yuk ikut jadi kru konser gitu. Terus pertamanya aku jujur banget aku nggak pernah nonton konser. Jadi pas maksudnya kan orang-orang juga udah sering nonton konser dari SMA gitu ya. Aku belum pernah. Jadi tahu-tahu ikut langsung jadi kru gitu. Wih, tepuk tangan. Keren. Oh ternyata konser tuh seseru ini. Sampai akhirnya aku tuh pas dari akhir tahun 2022 kayak sebulan tuh aku bisa 2 kali ikut konser. Dan fun fact-nya adalah aku nggak pernah beli tiket konser. Jadi meskipun aku nggak jadi kru, aku tuh suka dapat karena kan aku punya teman gitu kan, kita kenal-kenalan. Jadi kayak kadang ayo mau ini nggak, misalnya contoh ini kayak mau nggak datang bantuin jadi mat part gitu. Jadi aku datang dapat tiket gratis gitu. Jadi aku nggak perlu bayar lagi. Wih. Berarti kalau di sekolah kalau belajar ini Retno ini akselerasi ya guys. Belum pernah nonton konser, langsung jadi krunya, langsung jadi pemain belakangnya. Wah, keren banget sih. Belum pernah nonton konser dapet tiket gratis di beberapa konser gitu. Keren banget. Oke. Nih, banyak banget nih pertanyaan mungkin ya dari Sobat Vokasi ya. Dari lanyard sebanyak ini, awalnya gimana sih bisa tahu event? Selain dari teman tadi ya yang udah di-spill informasi dari teman. Awalnya banget apalagi di program apa tadi Alobank ya yang NCT itu. Gimana sih awalnya bisa tahu itu, cari di Instagram kah atau di website atau di mana cari informasinya? Oke, pertama kali aku dari teman, terus pas aku ngerasa oh ternyata ikut kegiatan di luar tuh asik, terus lagi kita punya banyak teman, terus bisa dapat uang ya, ketemu artis, pokoknya banyak deh manfaatnya ya kan. Terus aku tuh ngerasa jadi pas abis dapat satu ini, gue harus cari lagi nih yang kayak gini. Dan aku mandiri tuh, jadi aku follow beberapa akun volunteer di Instagram kayak hampir semua 4 tuh aku follow. Jadi aku liatin terus, jadi aku cari sesuai minat aku. Kayak waktu itu pernah ada konser intimate-nya Michelia, itu juga pernah buka volunteer. Terus aku yang paling ini tuh ada Floss. Jadi kalau lo anak hip hop, lo pasti tahu ini konser. Ini tuh ibaratnya lebarannya anak hip hop. Jadi ini tuh juga bayarannya gede. Terus aku dapat akomodasi hotel, makan, snack, semuanya itu ditanggung. Jadi kayak mesti cari lagi nih. Jadi aku terus cari informasi, terus juga aku membangun relasi dengan teman-teman volunteer aku. Terus jadi kita saling share kalau ada info gitu. Berarti kalau misalnya Sobat Vokasi ya tanya, channel sama relasi itu penting ya? Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya buat lo yang ngerasa ini nih, Kak, aku orangnya introvert. Kayak sekarang orang introvert maksudnya kayak gak kepake gak sih lo, kayak apa-apa tuh butuh orang dalam juga ya. Apa-apa butuh orang dalam juga, kayak jadi kita tuh harus menjalin relasi dengan orang karena banyak manfaatnya, lo bisa ngembangin skill kita gitu ya kan. Terus juga pengetahuan kita gitu. Jadi jangan mau lo terkurung dalam kata zona nyaman lah ya, introvert. Jangan sayang banget masa mudanya. Tapi nggak menutup kemungkinan kan kalau misalnya kita cari infonya di kayak tadi Instagram dan lain-lain masih bisa ya, walaupun kita nggak punya channel, misalnya nggak punya relasi temen yang biasa ikut volunteeran atau event kayak Retno ini, kita bisa cari otodidak nggak tuh, cari sendiri gitu di Instagram gitu. Masih bisa ya. Banyak juga yang cari sendiri. Jadi caranya tuh kalian nih misalnya nih kalian lihat info konser yang akan datang siapa sih, misalnya kayak baru kemarin tuh ada Sabiporia gitu ya. Sabiporia, kalian liatin IG-nya atau langsung DM aja juga nggak apa-apa, DM Instagram kayak nanya gitu. Kak open volunteering nggak gitu, tanya aja gitu. Terus juga nanti pasti misalnya ada beberapa yang jawab atau enggak, kalian emang harus pantengin sendiri Instagramnya. Terus nanti kalian langsung apply aja gitu sesuai, baca, yang penting baca di situ ya persyaratannya apa aja, diikutin gitu. Oke, itu tips ya guys ya. Oke, nge-highlight dari perkataannya Kak Retno tadi nih, introvert ini yang mau ikut program volunteer atau program kegiatan event gitu, apa harus orang yang ekstrovert aja atau gimana sih caranya Kak? Saya introvert nih tapi pengen ikutan. Itu menurut Retno gimana?
bisa, tadi aku juga sebelumnya aku udah cerita aku nggak pernah nonton konser karena aku ngerasa konser tuh ngapain sih rame-rame ketemu orang, terus kayak lu bisa nonton sendiri di kamar ya kan, nyanyi lebih enak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita keluar kan ketemu orang, jadi jangan kalian membatasi. Jadi cobalah jangan deh langsung besar kayak ikut konser yang ribuan orang datang. Kalian bisa ikut kayak misalnya panitia kurban juga contohnya yang ada di lingkungan kalian, atau ikut Karang Taruna. Jadi kalian melatih dulu skill public speaking kalian, skill berkomunikasi kalian dengan orang lain gitu. Karena banyak juga orang kayak misalnya aku pernah ketemu beberapa orang gitu kayak dia S2 terus di salah satu universitas ternama di Indonesia, tapi kalau ngomong sama orang tuh kurang nyambung. Bukan aku doang yang ngerasa gak nyambung, teman-teman aku juga gak nyambung. Berarti kan paham. ada satu yang salah gitu dari cara dia berkomunikasi, dan itu bisa dilatih. Caranya adalah kita bertemu banyak orang gitu Kak. Oke, jadi memulai sesuatu tuh nggak harus selalu dari yang besar ya, bisa dari yang kecil nih. Buat kalian nih Sobat Vokasia nggak usah minder ya, kayak aku introvert, terus kalau misalnya ikut kegiatan volunteer atau crew event itu kan banyak orang, aku nggak bisa. Justru mulailah dari yang kecil, dari lingkungan terkecil. Bener ya, kayak kegiatan 17 Agustus, pernah? Ya, bener. Pernah nggak? Sering? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, justru 17 Agustus RT. Padahal ini langsung jadi panitia kurban guys. Nggak, justru mana ya, panitia kurban aku tuh di ini loh, di JIS. Jadi tuh JIS itu yang datang berapa ribu langsung orang. panitia kurban. Yang jadi pertanyaan Sobat Vokasia, ada berapa sapi sama kambing di sana? Wah, keren banget. Tapi kalau misalnya Retno ini berarti banyaknya itu ikut program kegiatan di luar. Maksudnya kalau di lingkungan sekitar rumah atau misalnya di kampus, perbandingannya sama kegiatan di luar itu lebih banyak mana? Banyakan di luar di luar. Tapi sebelumnya itu aku di kampus juga udah ikut aktif. Aku pernah jadi ketua divisi di UKM gitu ya, di UKM. Terus sekarang juga aku masih jadi BEM. Masih BEM. Aduh. Retno nih bener-bener ya. 50-50 lah, 5 di kampus sama di luar gitu. Oke, seimbang ya. Nih banyak juga nih mungkin Sobat Vokasia bertanya-tanya dari pembahasan tentang kegiatan event ini. Apa sih yang perlu dipersiapkan gitu loh kalau kita mau apply jadi kru event atau mau ikut kegiatan volunteer gitu, apa sih kira-kira yang dibutuhin? Pertama banget kamu harus punya CV. Nah, CV-nya terus sekarang kalau punya aku selama ini aku tuh selalu yang ATS friendly. Jadi orang kalau baca langsung jelas gitu. Kalau kamu nggak punya pengalaman, nol banget pengalaman kamu di konser gitu, kamu bisa mulai dari pengalaman kamu di kampus atau enggak di sekolah. Kamu misalnya kamu ikut eskul apa, kamu tulis di situ, kamu jabarin job desk kamu apa, biar jadi orang yang ngerekrut kamu tuh tahu kalau kamu tuh pernah punya pengalaman ini loh, anaknya bisa ini loh gitu. Itu pertama banget, kamu harus punya CV. Terus kayak buat kata-kata yang menjual diri kamu. Itu seakan-akan CV itu menjual diri kamu, buat dilihat kamu bisa direkrut apa enggak. Sebaik mungkin kayak, tapi yang penting jangan bohong ya guys. Berarti di CV itu nge-highlight kelebihan kita ya. Sekecil apapun pengalaman yang pernah kita lakukan, itu pengalaman yang berharga dong pasti. Oke gitu ya guys. Oke, tadi kan kita bahas lebih banyak event konser ya. Kalau event volunteeran, kegiatan volunteer. Aku pernah ikut ini, ada apa dong, boleh dong di-spill. Ibu-ibu kota. Ini waktu itu digagas oleh Gubernur DKI Jakarta tahun lalu ya. Ini buat penggerak ibu-ibu yang di sekitar rumahnya itu membuat aksi hidup baik sekecil apapun itu. Terus di situ ini nggak dibayar, aku volunteeran, tapi aku di situ aku bersyukur banget, aku senang banget, aku bisa ketemu banyak orang yang sangat inspiratif gitu. Terus juga aku dapat pengalaman yang menurut aku itu nggak bisa dibayar. Salah satunya adalah aku dapat tiket nonton pembukaan di JIS di VIP. Aku nonton itu ruangannya sampingan sama anggota DPR gitu. Kayak kapan lagi lu nonton di Jakarta International Stadium, itu stadium terbesar ya. Terus nontonnya di VIP, lo gratis, jadi orang-orang pada ngewar tiketnya. Kalau aku tiba-tiba dapat undangan dari Gubernur DKI Jakarta saat itu, kayak keren guys, tepuk tangan lagi guys, keren banget. Ibaratnya kalau kita ikut jadi kru event atau ikut kegiatan volunteer tuh selalu dapat jackpot, ya nggak sih? Betul, kayak kesempatan tak terduga tuh kayak ada aja gitu. Oke, kalau gitu boleh tahu deh manfaat apa aja sih yang Retno rasain gitu
ketika ikut kegiatan event sama kegiatan volunteer? Apa bedanya ketika ikut kegiatan event kayak kru konser yang seru-seruan atau kegiatan volunteer yang emang kayak pengabdian gitu kan? Kalau volunteer gitu gimana sih? Bedanya apa yang Retno rasain? Bedanya sih dari experience-nya ya. Experience-nya kalau misalnya kayak kru konser doang itu kesenangannya itu menurut aku sebatas entertain, kayak gue bisa ketemu Morgan setiap hari itu udah bener sampai bosan, nggak bosan pokoknya, kayak kita gue bener ketemu Morgan setiap hari gitu deh. Terus kalau misalnya aku juga tahun lalu lolos pendanaan di Kemendikbud 32 juta itu buat pengabdian ke masyarakat, dan itu rasanya emang capeknya lebih kerasa, entertainnya nggak dapet, tapi rasa kepuasan dalam diri tuh ada banget gitu. Jadi aku percaya sekecil apapun perbuatan baik itu pasti ada balasannya, meskipun bukan sekarang tapi pasti ada balasannya gitu. Jadi aku ngerasa banyak manfaat yang aku dapatkan ketika aku bisa berguna bagi orang lain, membantu sesama gitu. Intinya jadi relawan itu kan kayak pengabdian kita untuk masyarakat gitu. Ya, berarti kan kegiatan event, kru konser, kegiatan relawan dan lainnya itu punya punya kebahagiaan tersendiri nggak sih ya? Oke, nih Retno kan masih aktif kuliah, BEM juga nih, ikut banyak kegiatan juga nih. Kehidupan kampusnya gimana? Aman atau gimana? Manajemen waktunya deh, gimana nih? Oke, semoga keluarga saya nggak nonton ini. Oke, gimana nih? Jadi pertama kali aku ikut si Alobank itu dan jadi akhir tahun 2022, kayak aku ikut Alobank, terus apalagi sih si Flaws dan lain-lain tuh, itu konser-konser kan IP-nya naik tuh. Wih, mantap. Dari 350 jadi 380 gitu. Wih. Sombong dong manusia gitu. Gue aktif tetap bisa naik kok, ya udah lanjut terus lanjut tuh. Kayak aku sebulan tuh bisa ikut 4 event. Bener-bener yang kayak kalau ada briefing tuh pagi aku briefing teater, sore aku briefing konser. Itu kayak aku perpindahan aku tuh udah cepet banget gitu. Terus di situ aku juga ikut aku KKN, aku volunteer, terus aku sempat ngambil kayak part time juga sama kemitraan Indonesia Australia. Terus dan akhirnya kemarin ngambil maksud ya, itu IP terjun payung. Itu jadi dari 38 jadi 35. Semoga keluarga saya tidak lihat. Harusnya nanti pas Retno bilang akhirnya, editor jangan lupa jeng gitu, IPK-nya terjun bebas gitu. Tapi gimana nih caranya Retno memperbaiki keadaan nih? Iya, jadi saat ini aku mulai menyadari kapasitas diri. Yang penting adalah lo harus tahu kapasitas diri gitu. Jangan kemarukan ya, jangan kemarukan, terus pilih prioritas sama pilih yang emang lo suka gitu. Kalau misalnya kayak kan tadinya aku ambil gitu, apapun, misalnya di sini juga ada event kampus aku ambil, terus di sini juga pokoknya benar-benar ini yang tentang sustain aku ambil. Terus aku ngerasa kayak lu nggak usah semaruk ini gitu, kayak lu harus tahu apa yang lu suka. Dan akhirnya aku menyadari kalau aku suka emang di dunia entertain gitu. Jadi aku lebih suka yang jadi kru konser, kru teater gitu. Jadi aku mengurangi yang aku kurang suka dan mengurangi yang menurut aku benefitnya kurang banyak. Oh gitu, harus dilihat juga coba-coba kan. Iya. Jadi udah dapat trial and errornya, sekarang lebih seleksi lah gitu dalam milih kegiatan. Oke, berarti awalnya coba-coba Retno bisa dibilang overproduktif nggak? Iya, sampai bener-bener di situ tuh WhatsApp penuh terus WhatsApp selalu penuh. Bukan WhatsApp dari Ayang, bukan? Nggak punya Ayang gitu ya, nggak ada waktu mikirin Ayang. Oke. Berarti benar ya, produktif itu baik tapi overproduktif itu jangan, teman-teman. Jadi caranya Retno memilih kegiatan yang harus diikuti itu ya lihat kita sukanya di mana. Iya, betul. Gitu ya. Kita nyarinya apa? Berarti kan kalau misalnya kita mau ikut kegiatan event, konser ataupun volunteer, kita harus tahu nih benefit yang kita dapetin apa. Terus nanti kita ngejalaninnya susah atau enggak, kita ikhlas atau enggak ngejalaninnya. Kalau misalnya kita kayak coba-coba, mending nggak usah ya, mending cari kegiatan yang memang sesuai sama kita, apa yang kita mau. Jadi kan kita ngejalaninnya enjoy kan. Jadi nggak capek. Aku konser tuh dari pagi sampai tengah malam, aku
suka balik konser tuh jam 2 malam gitu. Terus pagi jam 7 harus di venue lagi. Tetap kuat gitu. Tapi waktu aku semester kemarin praktek bank itu aku dari jam 1 sampai jam 6 pulangnya ke rumah, kerjanya ngedumel, itu badan pegal-pegal kayak gue mending konser seharian dah, kayak gitu. Jadi kayak kalau kita ngejalanin sesuatu tapi kita enjoy, kita ikhlas, jadi rasanya tuh capeknya tuh cepat berlalunya gitu daripada capek batin kayak kita yang ngedumel. Makanya bener-bener harus seleksi deh, yang tanya sama diri lo apa yang lo suka, apa yang lo cari gitu. Intinya jangan memaksakan diri ya. Oke. Retno, kemarin ini kita sempat bikin question box nih buat Sobat Vokasi ya. Ada beberapa yang tanya nih, ada yang beberapa yang tertarik sama kegiatan volunteernya Retno. Kayak, wah lanyarnya banyak banget nih, pengen dong tanya-tanya gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah kita pilih, karena beberapa juga ada yang dirangkum ya, karena pertanyaannya sama. Langsung aku sebutin aja ya pertanyaannya, nanti Retno langsung jawab. Oke? Yang pertama, Kak, kalau acaranya di luar kota, dapat bayaran nggak? Contohnya biaya transportasi atau yang lainnya. Ini dari @dwijuni_01. Oke, aku jawab ya. Oke. Jadi kalau volunteering buka itu yang penting pertama adalah kamu harus tingkatin kemampuan membaca kamu udah baik-baik gitu. Jadi jangan malu-maluin ya, Kak, nanya-nanya padahal di caption ada gitu. Oh iya benar. Gitu. Benar. Jadi kamu harus baca di situ kayak manfaat yang didapat apa, kayak akomodasi ditanggung nggak gitu-gitu. Jadi ada beberapa yang emang akomodasi dan lain-lain ditanggung, tapi untuk bagian-bagian tertentu biasa itu bagian-bagian yang udah tinggi gitu. Misalnya jadi productionnya itu pasti ditanggung gitu, tapi banyak juga yang mengharuskan kita malah harus bayar. Kan ada kayak yang voluntrip itu harus bayar. Jadi kamu baca aja di situ, kalau misalnya ada lowongan gitu, ada oprek, kamu baca baik-baik, kamu bakal dapat benefitnya apa aja. Kalau misalnya emang nggak ada ya harus ditanya gitu, karena emang banyak ya juga yang nggak tercantum gitu. Oke, terjawab ya Kak Dwi Juni. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ada program volunteer unpaid, tapi kita tetap ikut, itu kira-kira tujuannya apa sih? Nggak dibayar, tapi kita tetap ikut nih kegiatan volunteer. Itu dari @ekoidud kali ya. Oke, Kak Ekoy. Jadi kalau aku ada juga yang beberapa nggak dibayar, itu kayak contoh tadi si ibu kota itu emang nggak dibayar, tapi itu yang tadi aku bilang kayak kita bakal ketemu orang-orang yang inspiratif. Terus aku tiba-tiba dapat jackpot nonton pembukaan JIS. Itu ada di reels, aku nonton aja Retno in the Air. Itu kita nonton di VIP. Jadi kayak nggak selalu loh rezeki itu dari uang. Malah kayak menurut aku kalau misalnya aku di situ dibayar atau aku dapat experience yang nonton itu, aku lebih pilih experience. Karena menurut aku uang bisa dicari dengan cara lain, tapi kayak experience yang tak terlupakan itu sangat berharga gitu. Jadi pengalaman buat ngembangin diri gitu. Jadi gak selalu diukur dari uang gitu, apalagi yang namanya relawan. Udah dipahami dong katanya relawan, berarti kalau misalnya banyak juga volunteer konser yang gak dibayar, dan mereka banyak yang daftar karena yaitu mereka ikhlas melakukannya, mereka suka. Jadi kata relawan mesti dipahami dalam-dalam dulu. Emang relawan biasanya tidak dibayar. Jadi kalau misalnya dibayar pun berarti yaitu rezeki dan ya udah bersyukur gitu. Jadi makanya balik lagi kamu harus seleksi nih, kamu nyarinya yang kayak gimana sih gitu. Kalau emang kamu mau nyari yang bayaran terus, ya kamu cari aja magang gitu ya kan. Cari magang. Benar. Jadi menarik. Berarti kan ada aja sih pasti orang yang ikut kegiatan ini buat karena ada uangnya. Nggak salah juga dong. Iya, nggak salah, bener. Aku realistis. Aku juga realistis kayak kalau misalnya konser rada jauh terus nggak dapat bayaran, ya kita transportnya gimana ya kan. Tapi ya baik lagi tuh kalau misalnya kamu ngerasa aku suka nih gitu ya, meskipun gak dibayar pun ya udah, jadi berangkat aja ya, gaskeun aja gitu ya kan. Oke, berarti tergantung sama kitanya ya, kita sendiri butuhnya apa, terus kita tahu planning dan perhitungan nih. Kalau misalnya jangan memang sampai boncos. Iya, kalau misalnya tidak memberatkan megasin aja gitu ya. Kalau misalnya sekiranya kita nggak mampu ya udah di skip dulu. Aku punya tips nih. Boleh. Jadi langsung aja Kak. Aku punya GoFriend namanya. Apa tuh? GoFriend itu kayak lo cari temen yang
sevisi misi sama lo. Jadi nanti kalau misalnya emang dia suka, aku punya beberapa teman yang emang suka volunteeran. Jujur aku nggak bisa naik motor, aku nggak bisa bawa kendaraan, jadi dia tuh selalu antar jemput aku. Tapi feedbacknya adalah aku ngasih dia info-info gitu. Jadi ya kita saling Simbiosis mutualisme. Bener, gitu. keren. Jadi biar kamu bisa hemat. Jadi nanti sharing bensin atau sharing makan gitu sharing kan. makan, Terus juga kalau misalnya kamu punya suatu temen dan kayak nanti kamu punya lingkungan atau circle yang mendukung kamu sama-sama untuk grow gitu. Jadi kamu akan bangkitnya tuh lebih gampang gitu kamu. Jadi cari lingkungan yang emang positif dan sevisi misi sama kamu. Oke, pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih detail kali ya, dari beberapa followers nih. Dia tanya, isi CV-nya apa sih Kak sebenarnya gitu, biar lolos tuh gimana, biar lolos sampai wawancara, sampai dinyatakan fix jadi panitia tuh gimana sih Kak, fix jadi keterima jadi relawan tuh gimana, isinya apa sih sebenarnya, apa sih yang ada di dalam CV-nya Kak Retno, pengalaman aja Kak atau kegiatan apa yang ada di dalamnya, itu mungkin kayaknya yang pengen Sobat Vokasia tahu nih. Iya, jadi Di-spill dikit aja CV. Spill dikit. Soalnya CV aku udah 2 halaman. Udah 2 Nah, halaman itu ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia. Dan yang paling penting menurut aku ya tadi aku bilang, kamu harus pekerjaan apapun sekecil itu, kalau kerja kelompok tapi kamu kerja kelompoknya bikin roket, ditulis aja di situ. Jadi ya apapun itu kamu tulis aja kamu pernah ngapain gitu. Misalnya kamu meskipun kamu pernah cuma jadi copywriting ya, kamu ya udah kamu tulis aja di situ kamu punya brand apa, kamu bantuin apa di situ. Jadi orang tuh tahu skill kamu tuh kamu bisa apa gitu. Terus jadi ya baik lagi tadi aku bilang, kamu mulai dulu dari yang kecil coba. Karena kalau menurut kamu kalau langsung apply yang konser gede susah nih, ya udah kamu mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi biar kamu ada pengalaman yang bisa ditulis di situ. Oke. 2 pertanyaan terakhir nih, kayak yang unik banget, ditaruh di terakhir ya. Ini dari @kakandazian. Gimana nih Kak kalau ikut kegiatan volunteer tapi malah suruh jualan risol? Oke, sering disuruh jualan risol. Pasti ini kegiatannya di kampus ya. Biasanya. Ada positifnya jualan risol. Karena tahu risol Margo yang viral. Iya. Jual jadi kaya loh. Iya, benar. Nggak salah jualan Nggak salah. risol, melatih wirausaha. Oke, jadi balik jawabannya adalah kamu ambil hikmahnya dulu. Pertama makanya kamu harus tahu kalau misalnya itu tuh kegiatan itu uangnya dari mana, sumbernya jelas apa enggak. Jadi kamu bakal ngapain nanti, kamu harus tahu itu jelas gitu ya. Jangan kamu asal ikut tapi nggak tahu suruh ngapain, nanti kamu malah suruh jual risol atau suruh jualan apa gitu. Tapi emang balik lagi, aku juga pernah nggak jualan risol sih, aku jualan tiket konser, beneran pernah. Jadi aku bawa tiket, itu tiket konser. Jadi syarat buat biar lolos volunteernya harus jualan tiket OTS-nya. Jadi waktu itu aku ke Blok M nawarin ke yang makan. Oh iya, paham. Di situ udah ngedumel aja gitu kayak, ya ampun siapa juga yang mau beli harga tiket konser 300.000 nih. Lagi makan kamu beli tiket konser langsung gamut tuh yang lagi makan langsung gamut ya 300.000. Iya, jadi ya itu sih dukanya gitu loh. Jadi ada beberapa yang kayak gitu, atau enggak lo harus repost postingannya setiap hari. Kan lebaran pun lo harus repost. Jadi ya itu emang dalam perjalanan hidup ya, tidak selamanya selalu enak. Jadi pasti ada aja, tapi ya ambil aja hikmahnya gitu, ambil apa yang bisa dipelajarin. Terus kalau misalnya menurut lo itu emang gak worth it nih, ngapain gue capek-capek jualan risol, atau ngapain gue jualan tiket nge-repost ya udah lo cabut aja, cari yang lain gitu. Iya, benar. Bisa diambil pusing lah. Karena sekecil apapun kegiatan, yang penting kalau kegiatan positif itu pasti ada manfaatnya. Betul nih. Yang paling unik lagi nih pertanyaannya terakhir dari @trans_cho. Untuk umur 30 tahunan masih bisa ikut kegiatan volunteer nggak Kak? Oke. Tidak ada kata waktu terlambat, aku percaya itu. Jadi ada juga, aku pernah lihat itu di UNF volunteer, itu volunteer internasional, dia juga ada di Indonesia. Kakak bisa daftar di situ. Jadi itu kegiatannya bisa tentang kemanusiaan, atau UNICEF itu juga banyak gitu buka kesempatan buat kalau yang mau join bergabung. Jadi bisa dilihat aja persyaratannya umur berapa gitu. Tapi kalau misalnya untuk volunteer dan konser sendiri kebanyakan biasanya umurnya dibatasi kayak sampai cuma 22, karena biasanya kalau kru volunteer konser ya, kecuali kakak jadi productionnya atau kakak jadi
manajer artisnya itu baru nggak ada batasan usia, tapi ya balik lagi aku bilang tidak ada kata terlambat, yang penting cari aja selama itu bermanfaat. Benar. Pasti nanti ada aja kok jalannya gitu. Oke, jadi dari pembahasan panjang kita kali ini, maupun itu kegiatan event yang entertain kayak kru konser ataupun kegiatan pengabdian volunteer gitu ya, itu ada suka dan dukanya tersendiri. Dan pastinya akan dapat manfaat dari kedua hal itu. Oke, mungkin terakhir nih Kak Retno, untuk memberi kepuasan nih untuk Sobat Vokasia. Karena banyak banget yang bertanya dan tertarik nih dengan kecanggihannya Retno ikut banyak kegiatan sampai lanyarnya banyak banget nih. Mungkin terakhir tips and trick ikut kegiatan volunteer atau event biar keterima, baik itu lolos. Misalnya ada berkas, misalnya harus pakai nilai atau apapun itu, ada berkas, ada wawancara dan lain-lainnya. Terkhusus bagi yang belum ada pengalaman, gimana nih tips and tricknya? Tips yang pertama menurut aku, kalau emang kamu pengen tertarik banget nih ikut kegiatan volunteer, apalagi khususnya misalnya konser gitu, ya udah kamu harus cari info konsernya ya kan. Kamu pantengin Instagramnya, terus kalau misalnya kayak kalau udah lagi oprek nih, kamu jangan nunda-nunda, bener kamu harus jadi orang yang gercep. Karena nanti pas jadi kru juga kalau kamu lelet gitu, nanti bakal kena omel gitu. Jadi kita harus emang orangnya gercep gitu. Jadi jangan sia-siakan kalau ada kesempatan gitu, selama ada kesempatan kamu berusaha sebaik mungkin gitu, pokoknya semaksimal mungkin. Terus juga kalau yang buat belum ada pengalaman sama sekali, kamu bisa coba dengan mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu, yang sekiranya nanti bisa ditulis di CV gitu ya kan, biar bisa tulis di CV. Terus jangan pernah takut coba deh, nggak ada kata terlambat gitu ya, pokoknya jangan pernah takut buat coba. Yaudah cobain aja dulu. Misalkan aku nggak lolos, banyak yang sering DM kan, kadang ada yang minta di sharein sama aku share, terus kayak ngomong aku nggak lolos, aku nggak lolos. Ya coba dulu. Coba terus ya. Aku sebanyak ini aku masih sering ditolak loh. Kayak beberapa konser aku daftar, aku tetap ditolak. Ya itu wajar. Jadi ya aku percaya itu ya yang terbaik diberikan sama Allah gitu. Jadi kayak mungkin belum waktunya sekarang, tapi ya jangan berhenti buat mencoba gitu ya kan. Coba aja terus gitu. Oke, terima kasih banyak Retno, pengalaman kegiatannya benar-benar luar biasa dan menarik ya. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Buat Sobat Vokasia, mungkin pertanyaannya udah terjawab semua ya sama. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Sobat Vokasia. Sampai jumpa di episode podcast ya berikutnya. Bye-bye. Podcast ya, podcastnya Vokasia.